Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Sarusyadi dengan NIM 2312144006. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya pada saat menghadiri proses persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang dimana saya menghadiri agenda pembacaan putusan perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 149 Pitsus 2025 PN Palangkaraya pada tanggal 29 September 2025 pukul 15.30 WIB, yang dimana sidang dipimpin oleh majelis hakim yang sebelumnya telah memeriksa perkara. Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, dan hakim membacakan amar putusan yang berisikan hasil penerimaan hukum dan fakta-fakta dalam persidangan. Putusan yang dibacakan menyatakan bahwa terdakwa Subaidi alias Koteh bin Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadikan perantara penyerahan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 tahun dengan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 bulan. Hakim juga menetapkan barang bukti berupa sabu seberat 5,86 gram, pil PCC sebesar 5,40 gram, dan beberapa barang lainnya untuk dikembalikan kepada penuntut umum karena akan dipergunakan dalam perkara lain. Setelah pembacaan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk menentukan sikap, menerima atau mengajukan upaya hukum. Dilanjutkan dengan agenda pemberitahuan putusan dengan perkara yang sama. Setelah putusan dibacakan pada perkara sebelumnya, panitera atau jurusita pengganti secara resmi menyerahkan salinan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum. Pemberitahuan dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 226 KUHP agar para pihak mengetahui lengkap putusan dan batas waktu untuk mengajukan upaya hukum. Dalam administrasi pengadilan, pemberitahuan putusan dicatat sebagai perkara baru dengan nomor beda, dalam hal ini 151 Pitsus 2025 PN Palangka, meskipun substansi putusannya sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan foto bagan alur prosedur perkara perdata alur persidangan. Pertama-tama, pihak penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan perdata. Gugatan bisa diajukan secara tertulis atau lisan. Setelah gugatannya terdaftar, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, secara resmi untuk hadir dalam sidang pertama. Dalam proses persidangan dimulai ketika hakim membuka sidang pertama, yang dimana hakim akan menanyakan apakah para pihak yaitu penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya hadir di persidangan. Nah, dari pertanyaan inilah terdapat adanya dua kemungkinan, yaitu para pihak hadir semua dan salah satunya atau kedua belah pihak tidak hadir. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak berhadir pada saat sidang pertama, maka hakim akan memeriksa alasannya dan keabsahan pemanggilannya. Sesuai dengan pasal 126 HIR, hakim dan dapat memanggil pihak yang tidak berhadir sama sekali lagi dan menetapkan sidang berikutnya. Jika si penggugat atau kuasanya tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur sesuai pasal 124 HIR. Namun penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama kembali di kemudian harinya. Jika tergugat tidak hadir padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan perkara tanpa kehadiran si tergugat melalui putusan perstek. Nah, putusan perstek ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim tetap harus memeriksa apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formil. Jika tidak, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun apakah gugatan itu beralasan menurut hukum, jika tidak maka gugatan ditolak, atau jika iya maka gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. Kemudian apabila para pihak yaitu penggugat dan tergugat hadir di persidangan, proses sidangnya tidak langsung memeriksa pokok perkara, melainkan hakim akan memerintahkan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1
tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi hakim itu akan menunjuk seseorang mediator dan persidangan akan ditunda selama 22 hari untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Nah, terdapat dua kemungkinan nih hasil dari mediasi, yaitu jika mediasi berhasil maka dibuatkan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh hakim. Jika mediasinya gagal, proses perkara akan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan oleh penggugat. Nah, setelah mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan ke pembacaan gugatan yang dimana penggugat atau kuasa hukumnya membacakan isi gugatan di hadapan majelis hakim dan tergugat. Kemudian, tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Penggugat memberikan replik atau tanggapan atas jawaban tergugat, dan tergugat memberikan duplik atau tanggapan atas replik penggugat. Nah, setelah jawab selesai, dilakukanlah masuk ke tahap pembuktian yang dimana adanya pemeriksaan keterangan saksi, pemeriksaan bukti surat atau dokumen, keterangan ahli, dan pemeriksaan para pihak jika diperlukan. Setelah tahap pembuktian selesai, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis, dan setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan bukti yang ada, persidangan hakim akan menjatuhkan putusan akhir.